Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk membuat titik-titik seperti pada layar ini dengan mudah dan cepat dan serta rapi tentunya. Nah, pertama-tama kita buka dulu halaman baru. Selanjutnya biasanya ya kita pertama kali kan membuat daftar isi halaman judul ya. Bentar saya zoom dulu. Saya besarkan ukurannya. Bentar. Arial. Nah, ini saya buat daftar isi halaman judul dulu. Halaman judul daftar lembar pengasahan atau kata pengantar. Kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1. Nah, di antara bab, di dalam bab itu biasanya ada sub-subnya. Itu ada misalkan latar belakang, terus kemudian bab 2 isi, bab 3 penutup, atau kesimpulannya. Saya lupa, sudah lama tidak menulis skripsi. Intinya seperti inilah, karena saya tidak mengajari konten tapi mengajari cara untuk bukan mengajari ya, berbagi cara untuk membuat titik-titik. Nah, di sini kita tentukan dulu batasnya, layoutnya ini kita kecilkan. Nah, kita buat 1,5. Sebentar. 1,5. Nah, seperti ini. Pertama-tama adalah kita blok dulu ya. Kita blok dulu untuk yang seperti ini, latar belakang dan seterusnya ini biasanya dia menjorok. Menjorok itu berarti kita tarik di sini. Dia akan geser ya. Bentar. Ndablek. Nah, harusnya dia mau geser. Yang ini juga sama, kita betulkan sesuai dengan atasnya karena dia berada di dalam bab atau subbab. Jadi biasanya dalam bab itu ada beberapa isi, ada A, B, C dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Rumusan masalah mungkin saya lupa ya tempatnya di mana dia ini. Ya, intinya seperti ini. Jadi di dalam bab ada subnya, mungkin bisa kita buat agak menjorok, atau kita bisa mencontoh penataan pada buku paket ya, atau buku pegangan sekolah. Nah, buku pegangan sekolah. Nah, ini di sini ada apa namanya? Sebentar. Nah, ini ada bab-babnya dan isi-isinya seterusnya ya. Nah, ini juga di sini titik-titiknya banyak rapi ya. Titik-titiknya rapi di sini. Nah, kalau seperti itu cukup mudah, yaitu langsung saja kita blok. Nah, jadi kita nggak perlu buat nomornya dulu, kita blok dulu. Kemudian kita klik kanan, kita klik paragraf, kemudian kita klik tabs yang kanan bawah. Setelah itu kita klik right, kita isi dengan angka 18 lah, ini 18 atau berapa gitu. 18 ini jaraknya 18 cm, maka semakin pendek maka titik-titiknya akan makin pendek jangkauannya. Jadi ini kita isi 18, terus kita isi right, kita isi nomor 2, set, oke. Nah, sekarang kita coba. Nah, otomatis dia sudah muncul titik-titik. Sekarang kita pindah ke bawahnya, kita klik di sini depannya R, kita klik tabs ya. Kita klik di sini, kita klik tabs. Tabs itu yang mana? Tabs itu yang sini ya. Ini tombol ini tabs ya. Bentar.
Nah ini dia, ini tabs itu yang di sini ya. Tabs itu adalah tombol yang ini, tab. Kelihatan ya? Ini adalah tombol tab. Jadi yang saya maksud tab ya ini, ada tulisannya tab di ini. Oke, saya kembalikan dulu kameranya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita misalkan merubah-rubah di sini? Kita coba di bawah kesimpulan kita enter dulu, kita tulis saran, kemudian kita tab, otomatis dia ya. Dan ketika dia masih mengenter atau nyambung maka dia akan otomatis ya. Dan kita ngisi-ngisi ini juga bisa, misalkan ini kita selipkan lagi bab, misalkan ya bab 4 ini harus diganti bab 2 atau I 2 kali. Terus kemudian ini kita tab, otomatis semua ya, otomatis. Kemudian kalau di sini nomornya kita kasih sesuai dengan halamannya, misalkan halaman judul itu halaman pertama atau I kecil ya, I kecil itu halaman sampul depan, atau biasanya dikosongi juga. I kecil ada kata pengantar mungkin berada di halaman pertama di dalam itu ya, itu I 2, terus kemudian daftar isi I 3, terus kemudian bab 1 ini halaman pertama, latar belakang ini biasanya sama dengan di daftar isi di bab 1 ini dia halaman 1 juga biasanya. Nah baru kemudian di bab 2 biasanya beralih ke halaman 2. Kemudian kalau kita nambah, dia nggak akan nambah, titiknya itu akan tetap berada di situ. Maksudnya ini nggak akan terenter atau tergeser, jadi kita tambah berapapun tidak akan berubah ya, seperti itu caranya. Oke, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.